Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Najri dari SMK Negeri 2 Probolinggo kelas 12 3. Terkait dengan tugas yang diberikan setelah PKL, yaitu praktik kerja lapangan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya di PCDoc. Untuk data siswa sendiri, nama saya Muhammad Arifin Najri, nomor induk siswa 00313594412, kelas 12 3, dan foto saya seperti ini. Lanjut ke data Dudi. Untuk pemiliknya bernama Roy Agung Syahputra. Alamat tempat PKL sendirinya yaitu Jalan Imam Bonjol nomor 105 Ruko I Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo. Dan untuk logo perusahaan PCDoc-nya seperti ini. Lanjut ke latar belakang perusahaan. Alasan saya memilih praktek kerja lapangan di PCDoc adalah yang pertama, bidang yang saat ini dipelajari adalah teknik komputer dan jaringan. Ya, benar-benar pas dengan bidang saya ya. Untuk yang kedua, pemilik PCDoc adalah teman lama salah satu kerabat di keluarga saya, yaitu D saya. Dan yang terakhir, tempatnya tidak terlalu jauh karena jarak itu penting. Selanjutnya yaitu ruang lingkup si Dudi sendiri. Pada mulanya PCDoc itu hanya menyediakan jasa reparasi komputer, sampai laptop, jasa maintenance, warnet, serta menjual laptop dan menerima pesanan komputer custom yang disesuaikan untuk kebutuhan pembeli. Tapi sampai di tahun 2015, melihat adanya kebutuhan yang meningkat di Kota Probolinggo akan pemasangan sistem keamanan CCTV, maka PCDoc mulai menawarkan jasa instalasi CCTV. Untuk struktur organisasi sendiri sebenarnya sederhana, karena cuma pemilik PCDoc sendiri yang bekerja di sana serta pemiliknya ya. Untuk mekanik 1 tetap si pemilik, mekanik 2 dan sampai mekanik 3 tetap si pemilik. Untuk siswa prakrin ya saya, dan sebenarnya ada teman saya satu yaitu Muhammad Davi Syahputra. Lanjut kegiatan selama PKL, sebenarnya ada banyak, tapi yang saya cantumkan di sini adalah yang saya sering lakukan saja. Yang pertama adalah merakit PC, kedua mengganti printer, ketiga restore Windows via Acronis True Image, yang keempat pengecekan kabel LAN dengan tester, yang kelima membersihkan motherboard, yang keenam mengganti hard disk pada DVR, yang ketujuh pemasangan kamera CCTV, yang kedelapan penyetelan kamera CCTV agar terhubung ke internet atau bisa online, dan yang terakhir adalah menyambung CCTV ke smartphone. Lanjut ke kegiatan yang pertama yaitu merakit PC. Ini basic sekali. Untuk langkah-langkahnya, memasang prosesor pada motherboard. Yang kedua, memasang heatsink di atas prosesor. Yang ketiga, memasang RAM. Yang keempat, memasang power supply. Kelima, memasang motherboard pada casing. Yang keenam, memasang kabel-kabel motherboard dan casing. Dan memasang hard disk SSD atau CD DVD-ROM. Lanjut untuk memasang card adapter, dan yang terakhir memasang tutup casing. Lanjut ke kegiatan kedua yaitu mengganti pita printer. Untuk langkahnya sendiri, buka semua pengait kotak cartridge atau tempat pita, lalu lepas pita printer lama. Bersihkan cartridge dari kotoran yang masih tertinggal. Masukkan kotak pita ke dalam cartridge sesuai posisi. Rapikan pita baru dalam cartridge agar tidak berantakan. Dan yang terakhir, tutup cartridge dan pasang plastik pengaman pita head printer. Lanjut untuk restore Windows via Acronis True Image. Untuk langkahnya sendiri, masuk submenu data recovery pada menu recovery. Pilih recover one disk and partition pada menu recover method. Pilih disk one atau disk 1 pada menu what to recover atau apa yang ingin di recover. Lanjut ke klik new location pada partisi location. Lanjut pilih disk yang ingin di recovery, dan yang terakhir klik proses dan tunggu prosesnya sampai selesai.
Lanjut ke kegiatan pengecekan kabel LAN dengan list tester. Masukkan salah satu ujung kabel UTP pada port DX input tester dan masukkan ujung kabel UTP terakhir pada port EX anak tester. Lanjut ke geser saklar ke posisi auto pada line tester untuk mengetesnya dan tunggu hasilnya. Dan jika lampu semua menyala, maka kabel UTP tidak bermasalah. Tapi jika lampu saat proses ada yang satu yang tidak menyala ataupun semua tidak menyala, maka kabel UTP itu bermasalah. Lanjut kegiatan membersihkan motherboard. Ini sebenarnya sederhana banget. Yang pertama, ambil kuas kecil dan tinggal bersihkan motherboard mulai dari sela-sela sempit sampai yang mudah dijangkau. Lanjut ke mengganti harddisk pada DVR. Yang pertama, buka casing DVR, lalu cabut harddisk lama, bersihkan bagian dalam DVR termasuk tempat harddisk dengan kuas, pasang harddisk baru dan pasang kembali casing DVR. Selanjutnya yaitu mengganti SSD pada laptop. Jika letak SSD di satu tempat dengan motherboard, maka buka casing laptop. Tapi jika letak SSD dipisah dengan motherboard, maka buka casing kecil tempat SSD berada. Lalu cabut SSD dan keluarkan SSD dari pengaman. Masukkan SSD baru ke pengaman, lalu pasang kembali ke laptop dan pasang kembali casing milik SSD. Lanjut ke kegiatan pemasangan kamera CCTV. Dimulai dari mengukur jarak yang sesuai untuk jalannya kabel, lalu menempatkan kabel ke dinding. Lanjut ke memasang BNC main power di setiap titik kabel yang ditempatkan untuk kamera dan memasang BNC plug konektor di titik kabel yang dijadikan sebagai penghubung DVR. Lanjut ke menghubungkan power supply ke DVR dan yang terakhir menghubungkan DVR ke monitor dengan kabel VGA. Lanjut ke penyetelan kamera CCTV agar terhubung ke internet atau bisa online. Yang pertama, masuk ke setelan dengan klik kanan, lalu klik menu. Lalu masuk ke menu gear yang berlogo. Langsung masuk ke menu network pada bagian kiri, lalu masuk lagi ke menu advance dan masuk ke menu platform access di bagian atas. Lalu cek bagian bawah pada label status apakah sudah tertulis online atau belum. Lanjut untuk menyambungkan CCTV ke smartphone. Sebenarnya caranya sama dengan kegiatan sebelumnya, yaitu mengonlinekan karena satu tempat, jadi saya jelaskan lagi. Masuk ke setelan dengan klik kanan, lalu klik menu, masuk ke menu berlogo gear, masuk ke menu network, masuk ke menu advance, masuk ke menu platform access, dan di bawah status online itu ada kode bar yang dimana sudah disediakan untuk Android dan iOS. Jadi jika device Anda berAndroid, jadi foto kode bar yang Android di bagian kiri. Jika HP Anda iOS, maka foto kode bar di bagian kanan. Untuk kegiatan terakhir yaitu kegiatan belajar online atau work from home. Karena di masa pandemi keluar surat dari pemerintah terkait surat edaran tersebut, maka saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar online sesuai peraturan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, ini adalah jurnal kegiatannya. Tidak terlalu banyak karena pandemi jadi banyak liburnya. Lanjut ke daftar hadir absen. Seperti biasa banyak yang di work from home semua. Ya, seperti ini. Dan selesai. Begitulah saja presentasi saya untuk tugas kali ini. Dan ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.